Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Assalam, kembali lagi di Assalam Talk Show yang kedua dengan saya Alfita Gisti sebagai MC. Alhamdulillah sekali Allah kasih kesempatan kami lagi untuk hadir menemani sahabat-sahabat Assalam. Dan sebelumnya mengucapkan makasih banget yang udah nonton Assalam Talk Show yang pertama yang waktu itu ya. Terus jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya karena insya Allah apa yang kita sebarkan insya Allah bermanfaat, yang baik-baik bisa diambil. Oke. Next, sebelumnya teman-teman udah nonton video intronya dong. Udah kebayang nggak sih, kebaca kita bakal bahas apa? Pastinya bahas yang lagi relate sama pemuda-pemudi zaman sekarang, apalagi soal merah jambu gitu ya. Terus, oke, langsung aja kali ya. Kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Ahmad yang luar biasa, Insya Allah. Alumni UKM Assalam Dharma Jaya juga ya Kak ya? Iya, Oke. Alhamdulillah. Dengan Kak Ahda Bella Rahmawati. Betul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Kak Bella panggilannya ya? Iya, bisa. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat Apa aja nih? Assalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya jazakumullah khair buat teman-teman Assalam gitu. Sudah diundang untuk sharing ya, bukan talk show, kayaknya berat banget gitu materi ya. Gitu. Insya Allah hanya ingin berbagi aja sih di sini gitu kan. Sekaligus silaturahim ya, kayaknya udah lama juga nggak mampir ke Assalam gitu ya. Qadarullah tahun kemarin tuh pandemi juga kan, lockdown. Betul. Gitu kan. Terus tahun sebelumnya kayaknya kalau ke masjidnya sih sempet main, cuman kalau untuk ketemu anak-anak Assalamnya jadi belum tahu gitu. Yang Gimana baru-baru Kak? gitu. Banyak perubahan gak sih di Secret Assalam kita tercinta ini? Alhamdulillah banyak ya. Banyak ya. Suasananya juga ya beda gitu kan. Ya. Karena juga yang mengurusnya juga beda gitu ya, tentu. Jadi insya Allah kalau melihat dari luar kan ya, sekarang posisinya sebagai eksternal alumni, terlihat insya Allah lebih baik lah ya gitu kan. Insya Allah banyak yang support dari para petinggi-petinggi di DJ-nya juga gitu kan. Alhamdulillah. Tinggal teman-teman Assalam istiqomah gitu kan, tetap semangat untuk share kebaikan ya. Apa tagline-nya? Share happiness ya apa? Bukan. Warna kebaikan tuh, masya Allah. Tagline-nya ditaruh warna kebaikan. Betul. Gitu. Jadi diharapkan kita semua bisa share kebaikan. Doakan saja Kak ya, amin, supaya kita semoga. Amanah. Amin. Dan Kak Bella ini masya Allah hobinya berkarya dengan kain. Bisa jahit Kak Bella? Iya benar. Masya Allah. Desain juga? Desain juga bisa. Masya Allah, tabarakallah. Ih, keren banget, multi talenta banget deh kakak deh. Gak juga sih. Masya Allah, domisilinya dari Kemiling ya Kak? Kemiling, Bandar Lampung, perbatasan Sawaran. Gitu. Kira-kira tadi macet nggak ke sini? Lumayan ya, lumayan ya? Qadarullah-nya karena ada, tadi hujan juga gitu. Terus juga barengan sama teman-teman yang pulang kerja, aktivitas di luar kan gitu kan. Jadi jalan otomatis macet, apalagi di Zeta Pagar Alam ini macet pastinya gitu. Tapi alhamdulillah itu ya nikmat Allah gitu kan, bisa menggerakkan hati Mbak nih gitu kan, sehingga insya Allah bisa membersamai teman-teman di sini. Insya Allah, karena kita udah kenal dengan narasumber kita ya, masya Allah Ahmad ini, masya Allah sekali ini. Udah sayang karena udah taruh kan, tak kenal maka Taruh sayang. Taruh kah? Taruh dulu baru Sorry. sayang. Oke. Jadi langsung aja nih Kak. Yeah. Jadi tema kali ini emang sedikit agak menggelitik sih Kak untuk pemuda. Lucu ya berarti ya temanya. Temanya virus merah jambu. VMJ. Yes. Langsung kebayang nggak Kak? Langsung kemana nih gitu kan? Kayak jilbab Mbak nih. Merah jambu. Ya kayaknya setiap tahun ada ya virusnya itu. Ya Allah ya kalau sekarang ya, maksudnya dari setiap generasi kayaknya virus itu ya ada muncul gitu. Ya sebenarnya dibilang wajar gitu kan, karena ya kodratnya memang seperti itu ada gitu kan, fitrahnya berarti normal dong gitu ya. Betul sekali. Kita nggak bisa menggunakan hati juga iya. ya.
lebih ngeri lagi kalau virus LGBT kan gitu kan, sukanya sama jenis gitu kan. Masih ada bersyukurnya ada virus merah jambu, tinggal kita manage aja sebenarnya virus itu biar nggak terlalu terlihat gitu kan, terlalu namanya virus ya gitu kan, konotasinya kan bisa ya negatif gitu kan, harus bisa menggerogoti. Ada nih. vaksinnya bener. Langsung aja nih Kak, tadi sudah masuk di segmen pertama soal intro, langsung segmen kedua, bagian penting banget yang mungkin intinya yang harus ditonton oleh sahabat-sahabat Assalam. Pertanyaannya kayak di dalam batasan, dalam ikhwan dan akhwat itu ada batasan nih Kak sebenarnya. Jadi batasan di antara ikhwan dan akhwat itu kayak gimana sih Kak? Batasan antara ikhwan dan akhwat gitu. Jadi banyak aspek ya sebenarnya dalam batasan itu ya gitu kan. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur gitu kan, kita terlahir dalam agama Islam gitu kan. Terlahir dalam agama Islam, dan Islam itu mengatur nggak cuma tadi soal agama itu ya, nggak cuma sholat, tilawah, terus juga sedekah gitu, tapi juga dalam hal pergaulan gitu kan. Nah, tentang batasan ikhwan akhwat ini kan termasuk dalam ada pergaulan ikhwan dan akhwat gitu ya. Kalau untuk batasan ya sebenarnya ada banyak nih. Poinnya ada 4 sih sebenarnya. Untuk poin pertama itu saling menjaga pandangan. Gitu. Susah banget nih Kak Masya nih. Susah gitu ya. Kalau ngeliat yang cakep itu kayak Oh iya. wow, dipelototin ya, bukan yang Apa Korea nih? apa ya? Korea. Siapa? Suka nonton Enggak suka Korea? sih Kak, tapi Nggak tetap suka. aja ganteng gitu. Oh iya. Ya normal gitu iya, kan. betul sekali. Suka lawan jenis gitu. Tapi tadi yang poin pertama ya, jaga pandangan ini ada dalam di Quran surat An-Nur ayat 30 ya. Mbak bacain artinya aja ya gitu kan, bahwa katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaknya mereka menjaga pandangannya gitu kan, dan memelihara kemaluannya gitu kan. Gitu. Dilanjutkan pula nggak cuma laki-laki aja yang disuruh gitu, tapi akhwat juga pun diperintahkan gitu kan di ayat selanjutnya gitu kan. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menjaga pandangannya juga dan memelihara kemaluannya gitu. Dan dengan cara menutup aurat juga ya Kak? Betul, menutup aurat gitu, karena dengan perempuan ya gitu kan, namanya kita pasti udah sering dengar gitu kalau misalnya yang namanya perempuan akhwat kalau keluar 1 jengkal ke luar rumah aja itu sebenarnya banyak setan-setan yang menghinggap gitu kan. Jadi ya walaupun tertutup nih ya gitu kan, akhwat pakai cadar pun gitu kan, ya itu tetap menarik gitu kan di mata ikhwan laki-laki gitu kan. Gitu. Itu menjaga pandangan. Poin pertama ya. Terus poin kedua itu tidak berkhalwat. Iya, tahu ya berkhalwat apa? Kita harus jelasin dulu ke sahabat-sahabat Assalam. Oh iya. Siapa tahu dia belum tahu. Ya, langsung saja berkhalwat itu adanya adalah berduaan gitu. Jadi di hadis riwayat Bukhari ya gitu kan, bahwa Rasulullah, Bukhari dan Muslim gitu kan, Rasulullah pernah bilang kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu dilarang untuk berduaan kecuali dengan mahramnya gitu. Mahramnya ya tadi kok misalnya nih contohnya kalau sama anak-anak Assalam gitu ya, ada suatu kepentingan antara ikhwan dan akhwat gitu kan. Misalnya ikhwan ngechat, Assalamualaikum Feby, Ana mau ngambil uang gitu kan, contohnya ya, untuk agenda buka bersama gitu kan. Nggak boleh langsung ketemuan gitu kan, berdua langsung ngasih nih gitu, harus ada yang menemani gitu kan. Salah satunya baik yang ikhwan ditemani yang ikhwan gitu kan, yang akhwat ditemani yang akhwat gitu, agar apa? Ya biar nggak terjadi fitnah ya gitu kan, walaupun kepentingannya itu cuman sebentar ngasih duit aja gitu kan. Insya Allah ini reminder gitu, banget sih Kak untuk kami semua termasuk anggota Assalam juga, karena masih sering absen hal seperti itu, masih sering terskip gitu. Ini sebuah pengakuan gitu ya. Sebetulnya. Ya nggak apa-apa, mungkin lupa gitu kan, belum tahu gitu. Insya Allah di sini sama-sama belajar kok, Mbak juga masih sama-sama belajar gitu. Jadi ya karena kita sama-sama belajar, insya Allah belajarnya ke yang lebih baik, memperbaiki diri gitu. Semoga ketika udah tahu ya diterapkan gitu, diingat teman-temannya juga yang nggak hadir diingatin gitu ya. Tuh, itu yang kedua ya. Kedua. Terus yang ketiga ini adalah tidak menyentuh lawan jenis. Tidak menyentuh lawan jenis. Tidak menyentuh lawan jenis. Jadi kalau kata Bunda Aisyah ya, dalam hadis riwayat Bukhari begini, Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu bilang ini, aku tidak pernah melihat Rasulullah menyentuh wanita lain bahkan saat baiat
baiat itu diambil sumpah janjinya ketika awal-awal masuk Islam gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi di hadis lain pun, di hadis Tabrani ya, dibilangin bahwa kalau misalnya ditusuk besi yang panas itu lebih baik daripada menyentuh yang lawan jenis gitu. Insya Allah ya, sampai ya ini reminder juga sih buat Mbak gitu. Jadi kayak kadang tuh tidak sengaja juga gitu Kak. Kalau misal lagi apa gitu, tiba-tiba tersentuh gitu, kadang nyesel juga sebetulnya. Ya. Tapi merasa berdosa iya gitu. Ya, tapi yang itu nggak sengaja ya posisinya. Tidak sengaja. Ya banyak istighfar aja gitu, minta ampun sama Allah. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ini khususnya ke perempuan ya, ke wanita nih, tidak mendayu-dayu dalam berbicara. Nah, gimana ya contohnya yang mendayu-dayu ya? Misalnya Nggak manja-manja. nggak manja-manja gitu. Terus juga pokoknya ini ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 32 gitu. Boleh dicek ya nanti ya gitu. Al-Ahzab ayat 32 sambil dicek gitu. Oke. Itu di 4 poin itu. Dan yang sebenarnya yang lebih penting lagi tentang interaksi ya, yang lebih ini. Kalau dulu kan karena emang kegiatannya itu kan offline semua ya. Kalau sekarang kan banyak kan online. Jadi namanya interaksi ya perlu dijaga, nggak cuma offline aja, tapi online juga gitu. Nah, di online pun ya nggak ini, seperlunya aja gitu ya. Oke, next nih Kak. Kenapa sih harus ada batasan antara lawan jenis ikhwan dan akhwat? Kenapa sih? Kenapa ya harus ada batasan ya? Mungkin kalau dari Mbak, agar ada keseimbangan ya, keseimbangan dan tidak ada kerusakan gitu. Contohnya nih, contoh simpelnya kalau misalnya kalian kuliah gitu kan, jadwal 4 SKS itu berapa sih? 2 jam? Ya. Sekarang berapa tuh? 1 SKS aja 40 menit Kak. 40 menit? Iya. Coba bayangin kalau 1 SKS-nya jadi 1,5 jam, gimana? Fokus nggak? Nggak fokus Kak. Fokus kan? Fokus. Nah, jadi kan ya dosennya juga capek, dia juga bingung gitu kan, mahasiswa nggak nyambung gitu. Nah, kalau untuk ikhwan dan akhwat gitu kan, batasannya ya biar menjaga gitu ya, Allah kasih peraturan harus ada batasan tadi yang Mbak sebutin tadi gitu ya, biar tidak ada kerusakan gitu. Karena apa? Misalnya kalau misalnya bebas, boleh nih ikhwan akhwat nyentuh gitu kan. Kira-kira nyentuh itu cuma sekedar nyentuh aja nggak? Ada nafsunya nggak gitu? Kayaknya bakal ada nafsu nggak sih Kak? Kalau udah ketika ada nafsu, sama-sama nafsu, apa yang terjadi? Puncaknya? Zina dong Kak. Ya gitu. Itu kan kerusakan ya gitu kan. Kerusakannya itu yang nggak, yang lebih dirugikan adalah pihak perempuan ya, akhwat, ya kan? Ketika zina misalnya, tadi kejadian yang tidak terduga, hamil di luar nikah gitu kan. Ya nanti bakal ngaruh ke keturunan-keturunannya gitu kan. Anaknya nggak ada nasabnya gitu. Terus tentang harta waris segala macamnya juga nggak akan haknya gitu, nggak ada gitu. Jadi ada kerusakan. Kayaknya tuh sebenarnya Allah udah ngatur batasan antara lawan jenis itu, kayak sebenarnya Allah sayang nggak sih Kak sama kita? Benar, bentuk kasih sayang Allah ya gitu. Tinggal kita mau mentadaburi tadi ya, karena kan banyak juga sih ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tadi ikhwan dan akhwat. Bahkan kalau akhwat sendiri itu ada ya kan ayatnya An-Nisa gitu kan. Untuk laki-laki itu pun banyak surat Al-Imran gitu kan, Luqman kayak gitu kan. Nah itu kan tentang laki-laki gitu kan, apalagi di surat An-Nisa gitu kan, tentang ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah itu dijelasin lagi banyak lagi gitu. Oke. Next pertanyaan Kak, ini penting banget, apalagi tadi kita sudah sempat nyerempet bahas tentang online. Sekarang interaksinya online terus gitu. Seperti apa sih standar minimum dan cara menjaga interaksi komunikasi antara ikhwan dan akhwat? Standar minimum menjaga komunikasi antara ikhwan dan akhwat. Standarnya adalah untuk online ini ya. Oke. Untuk online adalah tadi ketika komunikasi ya hanya seperlunya aja. Nggak perlu embel tadi smile makasih ya gitu, hahaha hihi gitu. Terus atau tadi batas interaksi waktunya itu, kalau dulu ya Mbak diterapinnya gitu kan, bahwa batas komunikasi antara ikhwan dan akhwat itu maksimal jam 9. Sampai sekarang sih Kak, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan, diterapkan gitu. Nah, lewat dari jam, sebenarnya ketika ada yang mendesak ya gitu kan, dan itu nggak bisa ditunda, harus malam ini, ya itu diperbolehkan gitu. Tapi
ya udah secukupnya aja gitu. Gitu. Betul. Kalau lewat dari itu ya jangan yang aneh-aneh juga gitu kan. Chatnya sekarang gitu kan, misalnya Iwan Ahwat video callan kayak gitu kan, Itu sudah terlalu jauh ya kan. Nah gitu, tapi ya ada gitu. Iya sih. Oknum lah ya gitu. Oknum. Semoga teman-teman kita di Asalam nggak ada yang seperti itu ya Kak ya. Amin, insyaallah istiqomah ya memegang. Nah, nextnya nih Kak nih, kan kita sudah berusaha menjaga batasan antar Iwan dan Ahwat, dan kembali lagi ke bahasan awal kita lagi, kita nggak bisa mengendalikan hati. Kalau misal kita jatuh cinta dengan seseorang nih Kak, gimana tuh? Gimana jatuh cinta seseorang? Ngelawan jenis tuh, padahal udah menjaga gitu kan. Ya bersyukur aja Allah kasih rasa itu ya, gitu kan, tandanya Allah masih kasih kita kesempatan untuk apa ya, menjadi manusia ya gitu. Jadilah menjadi manusia gitu kan. Terus gimana cara apa tadi mencintai. Jadi gimana ya? Bagaimana bila kita mencintai seseorang? Respon kita gitu. Apakah harus mengutarakan gitu. Balik lagi sih kembali ke kitanya gitu. Kalaupun memang mengutarakan, banyak kisah ya tentang dua sejoli gitu kan, laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi kalau memang bisa bukan dipendam ya, maksudnya didoain lah gitu, dibawa doa gitu kan ya. Kalau bisa ya cuman Allah yang tahu lah gitu. Kayak kisahnya Fatimah dan Ali gitu ya. Insyaallah itu. Tahu lah ya insyaallah kisahnya gitu. Sampai setan pun nggak tahu kalau mereka dua suka gitu. Ya doain aja kalau misalnya memang gitu kan rasa sukanya itu kayak cuman sementara, ya Allah ya bukan hilangkan ya, misalnya ya kalau bisa sedikit hilangkan ya, takut mengganggu aktivitas kita gitu. Kalaupun memang sukanya lebih gitu ya, doain aja kalau misalnya emang jodoh ya pertemukan dengan cara yang baik gitu. Kalaupun enggak ya tolong ganti yang lebih baik gitu. Sekarang juga ngetren sih Kak untuk doa di sepertiga malam gitu. Waduh. Banyak sekali influencer juga yang menggembarkan ta'aruf dan pacaran gitu. Masya Allah, alhamdulillah sekali sekarang. Nah Kak, sebentar lagi kan lebaran nih. Benar. Biasanya, Kakak belum nikah? Belum. Nah, biasanya nih saudara tuh kan, Bella mana gandengannya gitu. Iya. Nah, cara jawab yang bijak nih kalau ada saudara gitu bilang nggak laku gitu, gimana tuh Kak? Iya, Senyumin aja ya. Terus mau bilang apa coba? Emangnya Minta gue barang dicarikan. gitu ya? Minta dicarikan, Kak. Dicariin dong gitu kan, rekomendasi dong siapa gitu. Resepsinya bayarin dong. Iya bener, cateringnya bayarin dong gitu kan. Tuh. Jadi senyumin aja lah Kak ya. Doain aja gitu. Ya kalau misalnya emang ada rekomendasi boleh kalau proses gitu. Tuh teman-teman juga mungkin. Oke, next Kak. Ya. Nomor 7 nih. Nextnya. Kesulitan kita kan ada pada lingkungan ya. Kalau jika saya berada di organisasi Islami, cenderung saya bisa menjaga batasan gitu, karena mungkin ada yang mengingatkan, ada iqob dan sebagainya terus. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang berbeda, contohnya misalnya Alvita ikut organisasi Asalam, mungkin menjaga batasan gitu, karena memang ada iqob dan ada yang mengingatkan teman-teman. Nah ketika di organisasi lain, Alvita cenderung tidak bisa gitu menjaga batasan itu, karena menyesuaikan dengan kondisi itu kan Kak ya, karena nggak semua organisasi terlalu ketat dan tegas untuk ngomongin batasan ini gitu. Padahal Alvita udah berkomitmen untuk ngejaga batasan itu gitu. Tapi gimana sih Kak solusinya ya? Ini sebenarnya problematika hampir rata-rata ya? Mahasiswa yang double organisasi nih biasanya. Insya Allah keren berarti ya mahasiswa yang double organisasi itu. Manajemen waktunya itu keren biasa banget lah gitu kan, bisa ikut sana sini, terus bisa berkontribusi aktif gitu kan gitu. Jadi barakallah gitu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang tadi aktif di organisasi lain juga ya, tadi lingkungan itu kan terbentuk karena adanya individu gitu. Bersyukur teman-teman ada di lingkungan Asalam yang membentuk tadi pribadi itu tadi ya gitu, gak salaman gitu, terus ngucapin salam kalau setiap ketemu gitu kan. Nah tapi ketika di luar, di lingkungan yang berbeda, jadinya tadi menyesuaikan lingkungan ya, yang perlu kita ingat tadi, karena lingkungan kita berbeda gitu kan, yang seharusnya yang jadi apa ya,
kita azamkan ke dalam diri kita itu, kita ini dari As-Salam seharusnya ke organisasi lain itu kita itu jadi duta gitu kan gitu. Kita yang mewarnai teman-teman yang lain gitu. Kalau semisalnya nih kita nggak bisa untuk ajak mereka jangan sentuhan gitu, yaitu kalau bisa kita branding diri kita sendiri itu untuk mohon maaf ya saya nggak salaman kayak gitu. Dan itu secara langsung mendakwahi mereka. Bener. Memberi contoh. Iya gitu kan Rasul ada ya gitu kan, bahwa kita tuh Rasul tuh mengajarkan gitu, dakwah itu sesuai dengan kondisi umatnya kayak gitu. Misalnya Alvita aktif di English Club juga tuh. Iya. Nah, caranya ya udah minimal nih teman kan banyak ya teman-teman yang lain, misalnya jangankan tadi suruh salaman nggak sentuhan, suruh sholat aja masih susah kan, berarti kita dakwahin yang bisa kita dakwahin dulu loh gitu kan. Jangan terlalu ekstrim juga yang gue nggak mau ini kok gitu kayak gitu. Semampu dan yang ringan-ringan. Ya ringan-ringan dulu gitu. Jadi buat mereka nyaman gitu. Kayak teman-teman lah gimana ngerasain manisnya. Kenapa bisa betah di As-Salam itu kan berarti kan ada satu hal yang buat oh ya saya harus di As-Salam gitu kan. Kayak gitu kan ya. Jadi tadi pahami lingkungan dulu gitu kan. Kita dakwah secara pelan-pelan gitu kan. Kalaupun nggak bisa secara total semuanya, pelan-pelan gitu. Kita coba merubah misalnya targetan kita ketika saya ikut Artala gitu kan. Walaupun nanti naik gunung saya tetap pakai rok gitu kan. Sekarang udah macam ya ada rok celana kayak gitu kan. Nah kayak gitu maksudnya dakwahnya ya santai aja lah gitu, yang mereka terima-terima dulu, kecil-kecil dulu gitu. Oke, next session nih Kak, bakal ada seru-seruan dikit sama Kak Bella. Siap, insya ya. Ada game pernah dan nggak pernah nih. Oke. Jadi nih? Ya, Alvita akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Kak Bella bisa menjawab pernah atau nggak pernah. Ya. Langsung mulai aja Kak ya. Boleh. Aduh, pertanyaan ini agak gimana gitu. Pernah ada rasa dengan ikhwan nggak? Ikhwan selama berkecimpung di medan dakwah. Kalau Iwan ya, untuk Iwan ya, ya pernah lah. Pernah gitu. Di dakwah pun, di medan dakwah pun pernah? Iya, pernah. Ngerasain kan? Ngerasain. Pernah gitu. Pasti bakal ketemu ikhwan yang gimana ya, luar biasa gitu di mata kita. Iya. Kita belum mengetahui keburukan dia, makanya kita bisa, ya betul, merasakan Kak. Merasakan. Gitu. Tapi ya qadarullohnya gitu ya, maksudnya tadi bersyukur dengan teman-teman yang di lingkungan dakwah juga gitu kan, cerita gini-gini gitu kan, ada yang mengingatkan gitu kan, kita kan satu organisasi gitu kan, ya nggak apa-apa ya misalnya ada rasa kayak gitu, cuman coba lagi dipikir-pikir kalau misalnya rasa itu berlanjut gitu kan, mungkin aja nanti itu bisa penyebab dosa ya gitu kan, nggak berkahnya dakwah kita kayak gitu, dikasih tahu gitu. Jadi yang ditakutkan juga ketika si Iwan ini satu organisasi, nanti kita ikut organisasi bukan karena Allah gitu. Iya, niatnya jadi melenceng kan ya. Nah, seperti itu. Next, pernah atau enggak ditanyai kalimat kapan nikah? Udah sering. Sering ya? Bosen nggak? Bosen. Berarti pernah ya? Pernah atau enggak nih hilaf chattingan berlebihan sama Ikhwan? Chattingan berlebihan sama Ikhwan. Ya, pernah lupa waktu sih sebenarnya gitu, karena emang biasanya itu kalau misalnya deket-deket kayak hari event gitu kan, jadi kayak ngurusin tenda apa segala macam, makanan gimana gitu kan, oh ya astagfirullahaladzim gitu kan, waktunya udah lewat nih gitu, seharusnya kan nggak boleh gitu. Itu reminder juga sih buat Alvita Kak, apalagi sekarang As-Salam lagi ada acara besar gitu kan, jadi lebih sering chattingan dengan lawan jenis, tapi berusaha banget membentengi, membatasi. Oh, kalau udah jam 9 jangan sampai keluar muncul di grup yang ada ikhwannya nih, seperti itu. Oke, next nih Kak. Pernah atau enggak terlalu dekat sama ikhwan selama di As-Salam? Misal karena saking nyamannya dan klop gitu. Oh gini Kak, jadi kakak itu udah deket banget gitu karena mungkin di kepanitiaan mau sering bareng gitu sama si ikhwan gitu, sampai minta bantuan atau urusan itu nggak sungkan lagi gitu, kayak nggak ada canggungnya gitu. Pernah Kak? Kalau untuk itu pernah ya, teman-teman seangkatan ya gitu, tapi ya kayak sekedar komunikasi emang di prokja aja gitu sih gitu. Kalau yang di luar itu enggak sih, insya Allah udah tahu batasannya gitu. Oh ya, kalau misalnya nyuruh tolong sih ini gitu, cepat gitu kan hitungannya gitu. Jadi insya Allah seringnya di situ. Insya Allah, alhamdulillah.
Aduh, udah di penghujung waktu. Padahal masih Cepet ya, gak kerasa loh. iya, padahal masih asik banget loh ngomongin Iya. virus merah jambu ini Kak. Kayaknya nggak ada habisnya juga kalau ngomongin virus merah jambu. Bener-bener, itu tuh Lagi- bahasan yang Oh. timeless ya gitu kan, gak ada Insya Allah. habisnya, tidak lekang oleh waktu gitu. Pasti banyak banget gitu kan, ntar karena orangnya beda-beda lagi, ngerasain beda lagi, karena ya emang di masa-masa kalian, ya kayak Mbak juga gitu kan, ya emang dari Masih masa-masanya berbunga-bunganya gitu iya, kan. sedang mencuat-cuatnya gitu. Jadi, so alhamdulillah tadi sudah ngomongin panjang lebar ya, Masya Allah, mind blowing banget, insightful banget sih Kak. Terus sekaligus pengingat buat kita semua, apalagi pengurus Asalam, anggota Asalam ini, untuk menjaga batasan, terutama interaksi dengan lawan jenis. Terus ketika di secret juga jangan lupa ya, ada hijab, harus digunakan dengan baik hijabnya, jangan sampai kelupaan. Banyak banget sih tadi yang bisa dipetik, Masya Allah. Alhamdulillah, sudah sampai di penghujung waktu. Afita pribadi mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman yang nonton kali ini. Sungguh kalau ada kebaikan dari kami, itu datang kebaikannya itu dari Allah. Amin, Tapi Insya Allah. kalau ada keburukan dari kami, itu datangnya dari pribadi kami sendiri. Kami mohon ampun kepada Allah. Semoga bisa memetik pelajaran. Amin, Barang amin, Insya sedikit Allah. dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.